terima kasih Dokter Aan yang sudah bergabung pagi hari ini, Dok. Boleh kita Hmm, mulai, Dok, untuk kuliah subuh ya, pagi hari ini dengan boleh topik aja. cutaneous subemphysema, pneumomediastinum, dan pneumopericardium. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara abang kedengaran, berarti? Kedengaran, Dok? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kita mungkin berdiskusi, sharing saja mengenai masalah. Sebenarnya ini kasus yang tidak terlalu susah sebenarnya, yang pada prinsipnya eh, rata-rata sebagian besar kasusnya tidak memerlukan tindakan pembedahan. Namun biasanya beberapa kasus di kita memang kita lakukan pembedahan, namun sebenarnya secara indikasi pembedahannya itu bisa dikatakan tidak terlalu kuat sebenarnya. Lebih kepada indikasi sosial sebenarnya atau indikasi kesejawatan saja. Jadi eh, tiga hal ini merupakan kondisi yang kadang dia saling berkaitan antara emfisema subkutis, kemudian pneumomediastinum dan juga pneumoperikardium. Ada kalanya mereka akan terjadi secara bersamaan dalam satu waktu, namun ada kalanya hanya terjadi salah satunya saja, apakah emfisema subkutis saja, gitu. Tapi biasanya kalau sudah pneumomediastinum, jarang tidak akan disertai oleh emfisema subkutis. Biasanya pneumomediastinum sebagian besar, bahkan 90%-an lebih akan disertai dengan emfisema subkutis. Nah, yang pertama kita coba bahas terlebih dahulu tentang emfisema subkutis. Ya, secara istilahnya sebenarnya emfisema subkutis seperti yang teman-teman sudah ketahui juga merupakan kondisi di mana terjadinya penumpukan udara di jaringan subkutis gitu ya. Walaupun sebenarnya ternyata secara definisi kita lihat dan secara klinis pun kita temukan ternyata penumpukan udara tersebut tidak hanya di rongga-rongga subkutis saja, tapi juga udara itu pun juga bisa berjalan ya, melakukan diseksi sampai ke bagian yang lebih dalam, soft tissue yang lebih dalam, bahkan sampai ke otot dan juga fasia-fasia. Nah, kalau kita lihat penyebabnya, sebenarnya ada beberapa penyebab yang bisa memicu terjadinya emfisema subkutis ini. Yang pertama bisa berasal dari faktor luar, yang kedua bisa dari internal atau bisa terjadi atau yang disebut dengan istilah de novo. Kalau yang berkaitan dengan faktor eksternal, biasanya paling sering itu karena trauma-trauma penetrating trauma. Contohnya yang gambar di atas ini teman-teman lihat tracheostomy ya. Jadi tracheostomy biasanya juga bisa memicu terjadinya emfisema subkutis. Salah satu cara tracheostomy sekarang yang sudah sering dikerjakan, walaupun di kita masih melakukan tracheostomy biasa dengan open tracheostomy. Kalau di luar sebenarnya sudah sering dikerjakan istilah apa yang kita kenal dengan nama PDT ya, percutaneous dilated tracheostomy. Nah, beberapa kasus dilaporkan PDT ini ternyata sering lebih sering mengalami terjadinya emfisema subkutis dibandingkan dengan yang open gitu ya. Karena kalau open, kalaupun ada, biasanya dia sudah rilis sendiri. Karena kan kita sudah membuka ruang subkutisnya melalui insisi tracheostomi kita. Sementara kalau PDT itu seperti kita pasang CDL, CVC, gitu, atau akses vaskular lainnya memang eh, lubang untuk tracheostomi itu hanya sebesar lubang pengencernya saja yang didilatasi dengan dilator-dilatornya gitu. Nah, kenapa kondisi-kondisi seperti ini, seperti tracheostomi gitu ya, bisa memicu terjadinya emfisema subkutis? Sebenarnya kalau tracheostomi memicu emfisema subkutis, biasanya ada yang kita kenal dengan istilah McLean effect namanya. McLean effect itu biasanya didefinisikan sebagai suatu peristiwa
di mana terjadinya perubahan yang mendadak dan signifikan pada alveolus, sehingga alveolus itu pecah, dan sehingga udara yang masuk ke alveolus yang pecah itu akan leakage ke eh, peribronkial dan juga paravaskular sheath-nya, sehingga udara naik ke atas dan jadi pelepasan udara di alveolus melalui paratracheal sheath-nya ke ruangan subkutis gitu. Nah, ini sama halnya terjadi ketika pada pasien-pasien juga dengan trauma toraks dengan fraktur iga yang merobek pleura. Jadi kalau pada pasien-pasien yang emfisema subkutis yang trauma tumpul toraks, rata-rata sebenarnya kalau emfisema subkutis ini memang bagian besar dipicu oleh trauma tumpul, baik itu yang berada di toraks ataupun di leher. Nah, kalau yang berkaitan dengan trauma tumpul di toraks, biasanya kayak ada robekan pada pleura parietal, sehingga ada udara yang lepas ke luar, gitu. Sehingga udara tersebut masuk ke eh, sampai ke subkutis di dinding dada kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang penyebab lainnya itu ya selain eksternal sudah jelas penetrating trauma atau iatrogenic. Kalau yang berikutnya adalah internal. Faktor internalnya seperti pneumotoraks. Dan pneumotoraks ini penting teman-teman lihat. Kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami emfisema subkutis, apakah ada pneumotoraks atau tidak gitu. Kemudian apakah ada pneumomediastinum atau tidak. Dua kondisi inilah yang nantinya akan menjadi indikasi kita, walaupun tidak mutlak, tapi indikasi relatif untuk mempertimbangkan apa perlu kita pasang drain atau kita drainase udaranya gitu. Nah, kemudian berikutnya juga yang memicu lainnya adalah adanya lung emfisema atau paru-paru yang parenkimnya atau alveolus sudah rapuh. Biasanya pada pasien-pasien dengan TB, pasien-pasien dengan PPOK atau pneumonia lama, itu biasanya kan alveolusnya sudah rapuh ya, persis seperti pasien-pasien pada COVID. COVID itu dulu kalau teman-teman mengikuti pasien COVID di ICU, sebagian besar pasien-pasien COVID itu mengalami emfisema subkutis dan pneumomediastinum. Nah, ini dikarenakan karena memang rapuhnya alveolusnya. Sementara kita mengetahui bahwa di COVID, kita itu kan menata laksana pasien itu layaknya pasien-pasien dengan ARDS, gitu kan kita berikan ventilator tekanan positif dengan PIP yang sangat tinggi, gitu ya, high PIP, sehingga sangat berpotensi besar terjadinya robekan pada alveolusnya. Nah, kondisi-kondisi itu sering sekali beberapa case report teman-teman lihat selama era COVID ya, sangat banyak pasien-pasien yang di ICU itu mengalami pneumomediastinum dan emfisema subkutis. Beberapa yang tidak ditelaksana dengan baik itu biasanya memang semakin perburukan gitu sudahlah di ARDS, ditambah lagi dengan hipoksia cerebralnya karena adanya penekanan pada apakah itu airway-nya ataupun pada paru-parunya akibat adanya pneumotorak dan pneumomediastinum dan juga emfisema subkutisnya. Kemudian juga pada kondisi-kondisi di mana terjadinya trauma pada tracheobronchial tree ya, pasien-pasien yang trauma leher, kemudian terjadi atau trauma apapun itu, apakah trauma tajam ataupun trauma tumpul yang merobek tracheobronchial tree, itu juga akan menyebabkan terjadinya leakage udara dari airway ke luar melalui paratracheal sheath. Kita mengetahui bahwasanya sepanjang mulai dari mandibula ke bawah, mandibula, leher, sampai dengan hilus ya, itu merupakan eh, daerah dengan fasianya yang sangat longgar gitu, sehingga apapun bisa masuk dan mendesak ruang-ruang di sana gitu. Selain udara, mungkin yang teman-teman sering temukan juga kan kasus-kasus dari IGD, pasien-pasien dengan abses pada mandibula, ya, gigi berlubang, nggak dibersihkan, kemudian terdapat abses pada mandibula, lama-lama turun ke leher dan terus ke mediastinum hingga terjadi mediastinitis. Benar dijelaskan oleh itu juga karena kondisi dari fasianya yang sangat longgar gitu. Ditambah lagi dengan selain fasia di sana yang bersifat longgar, ditambah lagi dengan tekanan negatif intratorakal. Jadi tekanan negatif intratorakal ya akan semakin memperberat kondisi di mana kalau sekiranya terjadi
abses kayak itu di mandibula ataupun adanya penumpukan udara ataupun robekan pada area di tracheobronchial tree di area leher, maka akan semakin gampang udara ataupun cairan tersebut turun ke area mediastinum gitu. Di samping itu, selain masalah tekanan negatif, ditambah lagi kalau pasiennya itu ternyata pasien yang biasanya posisinya duduk atau tengah duduk atau berdiri malahan, gravitasi akan memperberat kondisinya sehingga akan semakin memperberat klinis dari pneumomediastinum ataupun emfisema subcutisnya. Kemudian kondisi lain yang bisa menyebabkan emfisema subcutis juga adalah adanya gas yang diproduksi sendiri oleh proses infeksi, seperti pada pasien-pasien yang mengalami necrotizing fasciitis, kayak yang pasien-pasien tadi kita ceritakan, pasien-pasien dengan abses mandibula, ya, kemudian absesnya turun ke bawah, biasanya kan sering bakteri-bakterinya memproduksi gas juga gitu, sehingga nanti kelihatan pada pemeriksaan penunjangnya atau pemeriksaan fisik kita temukan ada krepitasi di leher gitu ya. Kemudian pada pemeriksaan penunjangnya kita lihat gambaran gas yang jelas di area leher ataupun di mediastinum superiornya gitu. Nah, ini beberapa penyebab yang sering menyebabkan terjadinya baik itu emfisema subcutis, pneumomediastinum ataupun pneumoperikardium. Kemudian secara klinisnya sebenarnya ini tidak terlalu dipakai, tapi ini yang paling lazim dipakai untuk kita mengklasifikasikan seberapa luas sebenarnya emfisema subcutis yang terjadi pada pasien. Dibagi menjadi 5 grade. Jadi yang pertama itu grade 1 yang sebatas di dasar dari bagian basal leher kita saja, itu di supraclavicular, namun dia belum melingkupi semua leher. Kalau dia sudah melingkupi semua leher itu diklasifikasikan sebagai grade 2. Kemudian yang berikutnya grade 3 kalau itu sudah emfisema subcutisnya terjadi di area dada tanpa melibatkan leher. Kemudian yang keempat itu dada dan leher, yang kelima itu semuanya generalisata gitu. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya dari klasifikasi ini kenapa dibagi seperti ini berkenaan dengan kapan intervensi bedah teman-teman akan perlu lakukan. Sebenarnya baik itu emfisema subcutis, pneumomediastinum ataupun pneumoperikardium itu akan diserap sendiri udaranya dalam jangka waktu tertentu, rata-rata biasanya seminggu sampai 2 minggu akan diserap kembali. Jadi tanpa kita lakukan drainase pun sebenarnya dia akan diserap sendiri gitu. Apalagi untuk yang grade 1, 2 gitu ya, dan 3, apalagi dan juga 4 sebenarnya teman-teman tidak perlu melakukan apapun kepada pasien-pasien yang mengalami emfisema subcutis. Pada grade 5 mungkin, karena biasanya salah satu gejala yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan emfisema subcutis ini adalah adanya nyeri gitu ya, nyeri pada area yang mengalami penumpukan udara tersebut. Selain nyeri juga kadang dia rasa panas dan kadang berat gitu. Nah, kalau misalnya emfisema subcutisnya itu terjadi di area-area dada anterior, di mana merupakan tempatnya otot-otot yang berperan penting dalam inspirasi dan ekspirasi, kondisi seperti ini akan menghambat proses ekspirasi dan inspirasinya gitu. Jadi kalau grade 1 sampai 4 itu rata-rata tidak akan bermanifestasi besar kepada status respiratorius pasien gitu. Biasanya pasien ya akan seperti itu saja. Namun sayangnya adalah masanya yang sering konsul ke kita emfisema subcutis itu kan pasien-pasien di ICU ya, pasien di ICU baru trauma gitu kan. Kemudian dia mengalami emfisema subcutis atau habis pasang-pasang akses vaskular atau apa di ICU kan dikonsul ke kita gitu kan. Kemudian pasien juga sudah dengan masalah paru seperti pneumonia dan yang lain-lainnya lama di ventilator gitu ya. Kemudian muncul emfisema subcutis, nah nggak bisa winning, tiba-tiba emfisema subcutis dijadikan sebagai alasan pasien tidak bisa winning atau terjadinya perburukan dari status respirasinya. Sebenarnya tidak sesederhana itu gitu. Bahkan dengan emfisema subcutis yang luas sekalipun, itu tidak akan terlalu signifikan juga untuk memperburuk kondisi pernapasan pasien gitu. Nah, itu yang sering kita lakukan, kenapa kita insisi, sebenarnya kita kenapa kita drainase, sebenarnya lebih ke untuk memperbaiki klinisnya saja dan
teman-teman bisa lihat juga di follow up juga pasien-pasien kita yang kita akan incisi itu sistem status respirasinya kan seperti itu saja gitu, tidak akan dengan kita rilis emfisema sekutisnya dia akan winding ventilator tidak juga gitu. Karena ada penyakit dasar lain yang belum tertangani gitu. Itu hanya gejala tambahan saja mungkin sebagai akibat dari penyakit-penyakit dasarnya gitu. Namun kenapa selama ini kita sering lakukan yang ya kembali ke yang tadi itu lebih ke memperbaiki tampilan klinis saja karena kalau emfisema sekutis kan biasanya kalau yang udah berat agak padat kemudian mengembung gitu ya sehingga kesannya mengganggu pernapasan padahal tidak. Namun tetap ada tempat ketika kita dikonsul dengan emfisema sekutis kita tetap lihat juga gitu sejauh mana emfisemanya dan sudah grade berapa gitu. Rata-rata yang kita lakukan drainase itu pasti berada di grade 5, 4 ke bawah biasanya kita tidak pernah lakukan dan kita akan tetap edukasi untuk di konservatif saja gitu. Dan ini beberapa tanda dan gejala yang teman-teman bisa temukan nanti di pasien-pasien yang emfisema sekutis ya. Mulai dari tanda-tanda yang bisa muncul segera ketika terjadinya akut, gravitasi sudah pasti kita temukan gitu ya, dan gejala-gejala lanjutan nantinya gitu. Nah, pada pemeriksaan ronsen, pada emfisema sekutis ini sebenarnya secara klinis kita sudah bisa menentukan ini pasien dengan emfisema sekutis atau tidak. Karena biasanya dengan perabaan itu sangat jelas sekali kita seperti meraba adanya pasir di bawah kulit gitu ya, yang jelas sekali gitu. Jadi teman-teman yang mungkin yang baru-baru yang belum pernah meraba emfisema sekutis, coba diraba saja itu akan sangat jelas perabaannya gitu. Dan eh, untuk memastikan demarkasinya pun kita juga bisa dari perabaan saja sebenarnya dari palpasi. Nah, cuma kadang-kadang kapan kita butuh ronsen untuk melakukan sebuah klinis kita temukan emfisema sekutis, kita ingin memastikan apakah di pasien tersebut terdapat pneumotoraks atau perikardium atau pneumometasthinum pada pasien gitu. Karena ini akan merubah tata laksana kita. Nah, biasanya pada ronsen toraks kita akan melihat gambaran udara ya, gambaran udara yang berada di bawah kulit. Kita bisa telusuri dari terserah mau telusuri dari atas ke bawah ya, dari leher sampai ke diafragma ataupun dari lateral-lateral dari kiri ke kanan gitu. Teman-teman bisa telusuri dan sangat khas sekali gambaran emfisema sekutis. Bagi yang sebenarnya ya, bagi yang baru kita ini lihat teman-teman bisa lihat ini gambaran emfisema sekutis dengan gambaran yang lebih lusen ya dibandingkan dengan jaringan soft tissue sekitarnya. Di klavikula kanan kita bisa lihat ini adanya gambaran yang lebih lusen. Kemudian ketika kita telusuri di bagian yang lainnya di ke bawah kita juga menemukan adanya gambaran yang lebih lusen dibandingkan dengan soft tissue sekitarnya pada dinding dada lateral kanan ini pada pasien ini. Kalau yang lain teman-teman bisa ikuti nanti dari sisi luar kulitnya sampai ke dalam terserah dari lateral kiri, lateral kanan, lateral kiri boleh ataupun dari atas ke bawah boleh ikutin semuanya lihat apakah muncul tampilan yang lebih lusen seperti ini gitu. Nah, kadang memang kalau pasien-pasien trauma, kadang kita akan melihat juga adanya kelainan-kelainan yang mungkin menjadi penyebab terjadinya emfisema sekutisnya. Katakanlah apakah ada fraktur iga gitu ya, yang menyebabkan terjadinya adanya motor atau tidak gitu ya, ataupun ada kondisi-kondisi lainnya. Nah, biasanya kalau trauma tracheobronchial, kalau tracheobronchial injury, biasanya di sini akan disertai dengan adanya pneumomediastinum biasanya karena bisa saja adanya kebocoran pada sistem tracheobronchial. Nah, salah satu tanda khasnya memang ini adanya udara ya, tampilan seperti gas atau yang gambaran yang lebih lusan pada jaringan subkutis ataupun fasianya. Dan dalam kondisi lain, ketika emfisema subkutis itu luas di daerah-daerah dada anterior, biasanya dia akan menampilkan gambaran seperti gingolif. Gingolif ini gambaran seperti ini. Teman-teman lihat ini serat-seratnya otot pectoralis major ya. Ini pectoralis major, seratnya seperti ini. Ketika diisi oleh udara, maka akan munculkan gambaran-gambaran seperti garis-garis yang dia membentuk seperti gambaran daunnya ginkgo biloba.
Nah, seperti ini. Jadi ini tampilannya ini udah jelas gambaran pasien dengan emfisema subkutis. Namun demikian, emfisema subkutis ini tidak hanya terjadi di regio leher dan toraks saja gitu ya. Dia bisa juga terjadi di abdomen, kemudian mungkin di periorbital saja, kemudian di perineum, kemudian di ekstremitas barangkali gitu ya. Karena seperti yang kita jelaskan di penyebabnya tadi, dia bisa karena udara yang berasal dari luar yang masuk ke dalam, ataupun udara dalam yang keluar, atau bisa juga dia karena adanya proses infeksi yang berlangsung, katakanlah apakah itu infeksi yang seperti fasciitis dan lain-lainnya. Kalau pada ekstremitas kita bisa lihat telusuri juga dari kulit luar sampai ke dalam, kita juga bisa melihat adanya densitas yang berbeda di sekitar kulit dan soft tissue-nya. Ini untuk gambaran ronsennya, sebenarnya untuk emfisema subkutis ini dengan kalau pasien tidak ada riwayat trauma, apakah itu trauma mekanik ya, seperti kecelakaan dan lainnya, ataupun trauma iatrogenik, pemasangan akses barangkali, ataupun juga baru trauma karena ventilator, sebenarnya kita tidak perlu juga melakukan ronsen gitu. Cukup kita observasi saja. Namun kalau ada ke arah trauma, baru kita ronsen untuk memastikan melihat sebenarnya sumber udaranya dari mana gitu. Nah, kadang beberapa kasus memang pasien mengalami perburukan kondisi, apakah itu sistem pernafasannya ataupun hemodinamik yang lainnya, dengan adanya emfisema subkutis yang luas gitu ya. Nah, kadang beberapa di tempat-tempat di center-center yang bisa mengcover untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka melakukan CT scan. Ya, kalau di CT scan mereka bisa melihat gambaran seperti ini, gambaran udara yang kalau teman-teman melihat CT normal, itu kan dari tulang iga sampai ke kulit ini tidak ada udara di sini. Sementara ini kalau di yang sisi kiri, ini kita bisa melihat adanya udara yang mengisi antara kulit dengan iga gitu ya, dengan musculus intercostalis gitu. Dan juga ini second nice to know saja, mereview juga ini tampilan CT thorax, karena beberapa yang di poli juga sering lupa ya. CT thorax itu ada dua, jadi yang pertama layaknya persis seperti brain CT ya, ada yang bone window ya, ada yang brain window. Di CT thorax pun juga ada yang mediastinal window, dan ada yang dia yang long window. Kalau yang mediastinal window itu yang ini, yang sebelah kiri layar, yang dia itu warna hitam semuanya. Nah, ini namanya mediastinal window. Jadi yang kita lihat di sini memang organ-organ mediastinum dengan mengosongkan paru-parunya. Ini namanya mediastinal window. Kemudian yang sebelah kanan yang ada serabut-serabut anyaman parenkim parunya, ini kita kenal dengan nama lung window. Jadi nanti kalau di poli diminta tolong fotokan atau videokan lung window atau mediastinal window-nya, harapannya teman-teman sudah tidak ada lagi yang lupa tentang window chest CT. Nah, kemudian kembali ke emfisema subkutis. Kalau untuk di kita ini terlalu berlebihan, kita lanjut ke CT scan untuk mendiagnosis sebuah emfisema subkutis. Namun kalau sekiranya dalam kondisi teman-teman ternyata agak ragu, sepertinya gitu ya, ini jangan-jangan ada pneumomediastinum yang luas gitu ya, atau jangan-jangan ada pneumoperikardium yang nanti kita akan sampaikan ada gambaran di ronsen, itu bisa saja teman-teman bisa memastikan untuk melakukan tindakan CT scan untuk melihat apakah di mediastinumnya ataupun di perikardiumnya juga terdapat penumpukan udara yang bisa jadi itu akan menjelaskan sumber udara itu dari mana gitu ya. Kalau misalnya di mediastinum bahkan sampai di perikardium bisa jadi sumber udaranya lebih ke bawah gitu ya, apakah di sekitar hilus atau distal dari trakea. Nah, pada prinsipnya seperti yang disampaikan tadi bahwasanya baik itu mau dia emfisema subkutis, mau dia pneumomediastinum, mau dia itu pneumoperikardium, udaranya itu akan diserap sendiri rata-rata 1 sampai 2 mingguan gitu. Jadi tidak perlu kita lakukan tindakan gitu ya. Bahkan di grade 5 sekalipun. Dan sesuai dengan literatur sebenarnya tidak akan terlalu signifikan juga untuk memperburuk kondisi status respirasi dan juga hemodinamik pasien gitu.
sehingga cukup kita berikan edukasi kepada pasien dan juga sejawat kita mengonsulkan, itu akan bisa dirilis sendiri dengan diserap dalam jangka waktu tertentu gitu. Namun perlu kita kontrol simptom-simptomnya gitu, katakanlah nyeri gitu ya, karena pasien kadang nyeri bernafas, maka kita berikanlah obat nyeri gitu, sehingga bisa memperbaiki kualitas nafasnya. Kadang kalau pasien nafas dia malas bernafas sehingga kadang gampang terjadinya penumpukan mukus di slam di sepanjang airway-nya, maka berikanlah terapi dengan bronchodilator secara intermiten, barangkali apakah dengan inhalasi ataupun secara oral. Dan biasanya kalau sudah terjadinya penumpukan mukus ataupun slam, gampang terjadinya makin kental slamnya gitu, sehingga kita bisa support juga dengan pemberian mukolitik gitu. Jadi simptomatik saja gitu. Nah, ada tempatnya kita lakukan intervensi bedah. Yang pertama pada kondisi kita menemukan emfisema subkutis dengan adanya pneumotoraks. Nah, itu sudah jelas. Berarti artinya ada, kalau sudah ada pneumotoraks, ada emfisema subkutis, artinya ada robekan pada pleura parietal dan biasanya ada kebocoran pada pleura visceral atau yang biasanya kita kenal dengan fistula bronchopleura. Nah, pada kondisi ini memang perlu kita tata laksana dengan pemasangan chest tube. Apakah cukup dengan pemasangan chest tube saja? Eh, Sebagian besar kasus pneumotorak dengan emfisema subkutis, jika drain kita itu paten, gitu ya, itu sudah cukup dengan pemasangan chest tube saja. Tidak perlu ditambah lagi dengan insisi-insisi ataupun manuver-manuver lain yang langsung mendrainase udara dari subkutis, gitu. Jadi dengan pemasangan chest tube saja sudah cukup. Kemudian kalau sekiranya dari ronsen kita menemukan adanya pneumomediastinum, maka dan disertai dengan emfisema subkutis, maka yang kita lakukan adalah mediastinostomi. Bagaimana caranya nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Dan kemudian juga pada pasien-pasien yang barangkali dengan emfisema subkutis yang luas gitu ya, kemudian secara sasaran respirasinya memang makin lama makin turun dia gitu ya, lalu udah emfisema subkutis luas, kemudian sasaran respirasinya makin turun karena dia nyeri barangkali bernafas gitu ya, dadanya terasa berat gitu ya. Nah, di sini baru kita akan mempertimbangkan untuk dilakukan drainase langsung ke emfisema subkutisnya. Atau juga pasien-pasien yang mengalami penurunan hemodinamik. Biasanya penurunan hemodinamik ini sebagian besar itu pasien-pasien yang mengalami emfisema subkutis yang juga terdapat pneumomediastinum dan mungkin juga terdapat pneumoperikardium gitu. Dan kalau pada ekstremitas barangkali ketika kita menemukan emfisema subkutis, drainase itu ketika kita sudah curiga adanya kondisi-kondisi yang mengarah pada compartment syndrome. Nah, secara tekniknya eh, kita kalau misalnya pasien itu dengan emfisema subkutis dengan pneumotoraks itu sudah jelas teman-teman pasang chest tube saja sudah selesai gitu, jadi tidak perlu diinsisi-insisi lagi. Kalau dia misalnya dia emfisema subkutis dengan pneumomediastinum, mediastinostomi saja cukup gitu. Nah, tapi kalau dia ternyata itu dia pasien dengan emfisema subkutis tapi dari pemeriksaan fisik kita dan penunjang tidak ada klinis lain yang klinis lainnya, tidak ada pneumomediastinum, tidak ada pneumoperikardium, maka kalau memang sekiranya dalam kondisi di mana pasien mengalami emfisema subkutis yang luas, katakanlah grade 5 ya, grade 4 tuh bisa dikatakan tidak perlu gitu dilakukan drainase. Grade 5, kemudian pasien memang terlihat mengalami distres nafas gitu ya, baru kita lakukan drainase emfisema subkutisnya. Yang paling banyak dilakukan itu adalah melakukan insisi bilateral di tepat di bawah di infraklavikular ya, kiri kanan. Kemudian kita insisinya sekitar 1 cm saja gitu, dengan membuat 2 atau 4 sayatan infraklavikular gitu, yang langsung dengan kedalaman sayatan kita itu sampai mencapai rongga subkutis gitu. Nah, jadi ini di insisi, teman-teman bisa lakukannya secara lokal anestesi saja, bedside, tidak perlu ke kamar operasi, tidak perlu menggunakan diatermi dan segala macamnya. Kita dengan menggunakan pisau 11 saja, teman-teman lakukan insisi di sana. Kemudian nanti kita akan ketika teman-teman insisi, kita akan terdengar gitu ya, udara yang keluar dari kulitnya gitu. Nah, jadi insisinya itu betul-betul tepat di bawah klavikulanya. Kenapa dilakukan di sini? Karena di sini yang jaringannya paling longgar dan kita tidak mencederai otot-otot yang nanti akan berperan dalam pernafasan gitu. Dan kemudian, nah
ini contoh yang salah ya. Jadi dilakukan insisinya claviculanya entah di mana, kemudian dilakukan insisinya entah di mana, dan pasiennya juga perempuan lagi gitu ya. Ini semoga jadi perbaikan ke depan bagi teman-teman yang melakukan. Jadi betul-betul dilakukan tepat di bawah clavikula. Mau satu, mau dua gitu ya, tergantung dengan seberapa berat dan seberapa banyak emfisema yang terjadi. Kita bisa rasakan, bisa lihat secara klinis dan pemeriksaan fisiknya gitu. Nah, kemudian ya, ini jangan dilakukan seperti ini. Kemudian perawatannya biasanya yang saling bermasalah kita di perawatan pasca kita drainase itu emfisema subkutis di ruangan adalah teman-teman memplesternya kayak begini gitu. Sudahlah ditutup, dibuka, kemudian udaranya keluar, kemudian diplester rasanya ketebalan seperti kita memplester ini mendep luka karena perdarahan gitu. Padahal tujuan kita adalah untuk drainase. Maka beberapa kali kita ingatkan menutup luka ketika teman-teman sudah melakukan Gills prosedur ini, atau beberapa literatur mengatakan ini prosedur blowhole incision. eh, Lukanya itu jangan ditutup seperti itu gitu. Kalau lukanya ditutup dengan kasa yang tebal itu, ditambah lagi dengan hipafix yang tidak ada pori-porinya, teman-teman bisa bayangkan gitu, tidak akan ada artinya insisi yang teman-teman lakukan. Karena emfisema subcutis itu apalagi udah grade 5 harus sampai ke abdomen, sampai ke upper limb gitu ya, inguinal. Kemudian teman-teman insisi, nggak mungkin kan waktu diinsisi kan langsung keluar semuanya. Pasti dia akan keluar secara bertahap gitu ya. Jadi jangan diinsisi terus ditutup lagi dengan kasa yang setebal itu gitu. Ini juga nggak boleh. Jadi tutupnya itu cukup dengan kasa yang tipis saja. Kalau ada kasa yang biasa kita gunakan kasa steril untuk tindakan, maka kasa yang kecil itu dibuka lagi gitu sampai setipis mungkin hingga dia mungkin satu atau dua helai saja gitu. Yang masih memungkinkan udara masih bisa keluar dari sela-sela luka melalui kasa itu. Kasa itu kita gunakan sebagai protektor saja agar kuman-kuman ataupun debu-debu tidak lengket ke luka insisi yang kita bikin gitu. Dan plesternya tidak perlu ditutup ke semuanya juga gitu kayak kita memplester atau membalut perdarahan, cukup di dua sisi saja sehingga kita memberikan space yang cukup untuk udara keluar ke melalui luka insisi yang sudah kita bikin tadi. Nah, yang paling penting juga adalah tidak ada data anjurannya secara ilmiahnya kita melakukan masase sebenarnya pada emfisema subkutis gitu. Jadi kalau misalnya dari emfisema subkutis ya sudah diinsisi saja, nanti biarkan saja dia keluar dengan sendirinya dengan adanya gerakan nafas kita dan gerakan-gerakan lainnya. Karena semakin dengan kita melakukan masase, katakanlah terjadi emfisema subkutis grade 5 sampai dengan upper limb gitu ya, semua lengannya juga bengkak, kemudian lehernya juga bengkak, kemudian kita lakukan masase dengan harapan udara itu keluar gitu ya. Eh, Beberapa sumber mengatakan bahwasanya itu akan memicu proses inflamasi gitu, sehingga justru tidak akan terlalu signifikan juga untuk mengurangi emfisema. Justru teman-teman, justru kita akan semakin memicu dia inflamasi yang membuat pasien akan semakin, salah satunya masa akan semakin nyeri ketika dia bernafas gitu. Nah, ini juga salah satu hal lagi yang biasanya kita lakukan untuk emfisema subkutis adalah follow up berkala. Biasanya per 24 jam kita akan marker apakah demarkasi dari emfisema ini berkurang atau bertambah gitu ya. Kalau bertambah mungkin drainase kita nggak bagus gitu ya. Dan kalau berkurang artinya bagus gitu. Tapi masalahnya eh, membuat marker emfisema itu nggak seperti ini juga gitu. Dan ini akhirnya teman-teman nggak jelas mau marker apa gitu ya. Entah yang mana hari pertama, hari kedua nggak jelas, ini ada campur-campur semua gitu. eh Bersihin aja pasiennya. Kalau memang hari ini teman-teman udah marker sejauh mana emfisemanya, di marker segitu gitu ya. Kemudian besok kalau kita mau follow up lagi, dibersihin marker sebelumnya, baru di marker yang baru gitu. Jadi jangan markernya numpuk-numpuk seperti ini, kita nggak bisa mengetahui sampai di mana markernya gitu. Di kondisi-kondisi seperti ini, membantu teman-teman untuk follow up pasien-pasien pasca dilakukan tindakan drainase pada emfisema subkutis. Nah, kemudian pilihan lain pada pasien-pasien yang mungkin mengalami emfisema subkutis yang luas disertai dengan pneumomediastinum barangkali atau pneumonia perikardium, beberapa center juga melakukan pemasangan seperti NPWT.
dengan menggunakan vacuum assist. Mereka persis seperti NPWT yang sering kita gunakan untuk perawatan luka kita, itu juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan emfisema subkutis. Teman-teman bisa lakukan pemasangan insisi yang mungkin minimal saja, seperti yang di Gills prosedur. Kemudian nanti teman-teman memasang foam dan foamnya di tempat insisi, kemudian menyambungkannya ke sistem NPWT. Nah ini memang karena lebih cepat rilisnya emfisema subkutisnya, namun secara biayanya tentunya untuk di kita sangat mahal gitu. Untuk di kita dengan Gills prosedur saja atau blowhole insisi saja teman-teman sudah cukup gitu. Nah, yang seringnya teman-teman lihat di ruangan barangkali ya, biasanya tes kita akan konsul kita dengan emfisema subkutis, tapi mereka sudah melakukan drainase gitu ya dengan memasang aboket pada daerah yang mengalami emfisema subkutis gitu ya. Ada memang ini dilakukan gitu ya dengan melakukan pemasangan kateter perkutan, tapi biasanya lumen yang terlalu kecil pada aboget itu kadang gampang tersumbat sehingga tidak terlalu efektif itu dalam kondisi akut mungkin teman-teman bisa melakukan ini gitu. Tapi sebagai definitifnya berharap emfisemanya bisa rilis dengan cepat, pemakaian aboget bukanlah pilihan yang tepat kalau untuk definitifnya gitu. Jadi untuk kondisi akut saja mungkin ingin cepat ingin mengurangi tension jaringan karena penumpukan udara yang berlebihan barangkali kita bisa lakukan ini. Namun dalam kondisi jangka panjang sebaiknya jangan mempertahankan ini. Kemudian ya yang berikutnya adalah pneumomediastinum. Eh Pneumomediastinum ini kita kenal juga dengan istilah mediastinal emfisema ya. Dia sama dengan emfisema subkutis. Kalau emfisema subkutis itu udaranya berada di subkutis bahkan sampai ke fasia ataupun otot. Kalau mediastinal emfisema ini udaranya itu menumpuk di area mediastinum gitu ya. Itu di antara paru kiri dan paru kanan. Sederhananya gitu. Di sepanjang trakea sampai ke hilus gitu. Nah, biasanya kondisi mediastinal emfisema ini sering disebabkan oleh McLean effect yang kita bilang tadi. Jadi McLean effect itu pecahnya alveolus secara tiba-tiba karena terjadinya perbedaan tekanan yang hebat dan juga tiba-tiba. Contohnya ketika teman-teman melakukan tracheostomy misalnya di ICU gitu kan. Kemudian ketika teman-teman selesai memasukkan kanul tracheostomy itu kan dari sejauh kita kan memasang menyambungkan tracheostomy ke sistem bagging kan. Nah, kadang baggingnya yang tidak terlalu adekuat, apakah terlalu heboh, terlalu kuat gitu ya, itu bisa saja memberikan tekanan yang berlebihan ke alveolus sehingga alveolusnya pecah gitu. Sehingga tidak jarang beberapa kasus teman-teman waktu kita kerjakan tracheostomy justru terjadi emfisema subkutis gitu. Cuma untungnya dia sudah bisa rilis karena kita memiliki luka tracheostomy yang bisa tempat escape dari udara yang menumpuk tadi gitu. Nah, masalahnya kalau sekiranya udara alveolus yang pecah itu juga merobek pleura visceral sehingga terjadi pneumotoraks. Bisa saja gitu. Beberapa kasus pernah terjadi emfisema pasca tracheostomy pasien mengalami tension pneumotoraks. Jadi kalau di ICU gitu ya, teman-teman tracheostomy, tiba-tiba setelah tracheostomy kemudian disambungkan ke ventilator, pasiennya tiba-tiba desaturasi, maka segeralah periksa pemeriksaan fisik toraksnya gitu. Vesikular kiri kanannya gimana, kemudian perkusinya bagaimana gitu ya. Itu biasanya kondisi-kondisi yang menyebabkan pasca tracheostomy pasien tiba-tiba desat dan meninggal dalam waktu 1 jaman mungkin itu karena pasien mengalami tension pneumotoraks. Jadi itu yang barangkali mungkin tidak kita biasanya habis tracheostomy, oh ininya spiral volumenya masuk gitu ya, kemudian tidak ada leakage, udah oke gitu kan, ditinggal gitu. Sementara 1 jam kemudian pasien meninggal atau lagi tindakan pasien meninggal gitu. Itu yang menjelaskan adalah tension pneumotoraks gitu. Karena baggingnya mungkin yang berlebihan, terlalu kuat, sehingga alveolusnya pecah. Dan kalau alveolusnya pecah tanpa merobek pleura visceral, udara akan keluar sepanjang peribronchial dan para vascular sheath, terus ke paratracheal dan akan keluar di
luka tracheostomi kita. Tapi kalau misalnya udara karena alveolusnya pecah juga merobek pleura visceral dan kita nggak sadar gitu ya, ini akan terus berlanjut, udara numpuk di intrapleura, terjadilah tension pneumothorax. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, kalau tension pneumothorax itu merupakan suatu yang kondisi yang life threatening condition gitu. Kalau kita nggak sigap mengetahui dan mengenalinya gitu ya, maka bisa saja pasien akan lewat dalam waktu dekat. Jadi gitu. Nah, yang berikutnya juga pneumomediastinum ini juga bisa karena adanya trauma pada tracheobronchial tree yang seperti yang kita sampaikan tadi. Apakah itu karena trauma tumpul gitu ya, trauma pada leher, karena apa gitu ya, karena setir dan segala macamnya. Itu bisa saja robekan pada sepanjang tracheobronchial tree itu akan menyebabkan udara leakage dari airway, terus ke sepanjang trachea dia akan naik ke atas, sehingga dia bisa menyebabkan terjadi emfisema subcutis gitu ya. Kalau kita nggak mengeluarkan, dia akan bisa saja mendorong atau ya mendorong organ-organ mediastinum sehingga mengarah ke respiratory distress gitu dan juga akan tetap mengancam nyawa. Nah, kemudian ini kalau misalnya teman-teman ingin biasanya kita kalau trauma kita akan ronsen pasien kan, kalau pasien dengan emfisema subcutis kita ronsen gitu. Nah, ketika emfisema subcutis teman-teman meronsen pasien tetap perhatikan semua komponen-komponen di intrathorakalnya. Nah, biasanya kita bisa lihat gitu. Di sini teman-teman bisa lihat pada ronsen ini ya, kita bisa melihat di gambaran-gambaran yang memperlihatkan terjadinya pneumomediastinum pada pasien berdasarkan hasil ronsennya. Nah, di sini teman-teman lihat eh, antara hilus paru kiri dengan pinggang jantung. Harusnya di sini tidak ada udara, tapi di sini ada udara ya. Ini yang bentuk yang paling ringan dari pneumomediastinum. Kemudian kita lihat gambaran di sekitar trachea gitu ya, dengan gambaran yang sudah heterogen, tidak lagi didominasi oleh soft tissue, tapi sudah ada gambaran-gambaran yang sudah mengarah ke bentuk yang lebih lusan, hampir sama dengan gambaran trachea. Ini yang bentuk yang ringan dari pneumomediastinum. Kemudian di ronsen yang lebih beratnya juga kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya gambaran garis di sini yang kursornya kelihatan nggak, Fajri? Halo, Fajri, kelihatan nggak ya kursornya? Fajri tertidur. Kelihatan dok. Kelihatan ya? Kelihatan Kelihatan ya dok, kursornya? kelihatan Ya. dok. Nah ini kan kalau ini kan trachea nih yang di ronsen yang kanan, yang kiri ini. Nah ini ke bronkus utama kanan, kemudian di sini bronkus utama kiri. Tapi di sini seperti ada gambar udara yang terus ke bawah gitu ya. Tidak mungkin bronkus kita ada trachea kita bercabang tiga kayak trisula gitu kan. Jadi ini gambaran yang berbeda. Kita sudah mencurigai ini jangan-jangan pasien ini terjadi pneumomediastinum gitu ya. Kemudian kita lihat juga di sekitar trakeanya, ini gambaran-gambaran yang sudah mulai mengalami tampilan lebih lusan dibandingkan dengan soft tissue-nya gitu ya. Kemudian di pinggang jantung juga teman-teman lihat eh, pinggang jantung yang harusnya tidak ada udara, mulai ada gambaran udara. Ini mulai curiga ke arah adanya pneumomediastinum. Nah, kalau pneumomediastinum seperti ini tidak mengganggu hemodinamik, ya sudah observasi saja gitu. Tapi kalau memang sekiranya berat dan kita memungkinkan untuk kita CT scan, teman-teman bisa lakukan CT scan. Dan nanti kita bisa lihat sejauh dan seberat apa terjadinya pneumomediastinum pada pasien. Karena kalau pneumomediastinumnya terus bertambah banyak, bisa saja dia akan menekan organ-organ penting, salah satunya jantung gitu ya, yang nanti akan mengarah kepada klinis seperti tamponade jantung gitu ya. Ini gambarannya kalau kita CT scan akan kelihatan di gambaran-gambaran yang lebih lusen dibandingkan dengan sekitarnya gitu. Nah, untuk pneumomoniasis ini sama, ya kita atasi saja penyakit dasarnya, kemudian simptomnya gitu ya, udara kalaupun tidak banyak, dengan hemodinamik yang masih stabil gitu ya, itu akan diserap sendiri dalam 1 sampai 2 mingguan gitu ya. Namun kalau sekiranya terjadi kondisi di mana respiratory distress ataupun hemodinamik makin lama makin turun, nah teman-teman perlu memikirkan tindakan pembedahan. Pada eh, pneumomediastinum ini apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau di pleura itu bisa terjadi tension pneumothorax, di jantung bisa terjadi tamponet, maka di mediastinum pun juga bisa terjadinya tension pneumomediastinum gitu, yang nanti akan mengarah ke tamponet gitu. Nah kalau pada kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, pasien teman-teman temukan di IGD emfisema subcutis, kemudian di ronsen kelihatan oh pneumomediastinum gitu ya.
Kemudian nafasnya nggak teratur ya, sudah ada tanda-tanda ke arah usaha nafas yang makin berat, mengarah ke respiratory distress, dan kemudian hemodinamik juga nggak stabil. Teman-teman bisa lakukan tindakan untuk mendrainase pneumomediastinumnya dengan melakukan tindakan mediastinostomi atau yang nama lainnya Chamberlain procedure. Caranya adalah ada yang melakukan dua insisi, ada yang melakukan satu insisi saja. Kalau yang melakukan satu insisi itu lakukan insisi tepat di atas incisura jugularis. Incisura jugularis itu pertemuan di clavicula ini, sisi sternum paling atas. Ya. Teman-teman insisi di sana, kemudian isinya sampai dalam hingga teman-teman bisa meraba margo posterior dari sternum. Ya. Kalau teman-teman sudah bisa meraba margo posterior dari sternum, artinya teman-teman sudah sampai ke mediastinum dan cukup sampai di situ gitu. Nah, karena ketika teman-teman sudah bisa meraba posterior sternum, itu tinggal 2 lapis saja di depannya itu sudah trachea gitu. Kalau terlalu berlebihan nanti teman-teman bisa juga mencederai trachea. Nah, biasanya yang salah satu pitfall ketika teman-teman mengadakan mediastinostomi itu adalah di incisura jugularis kita itu ada salah satu vena yang melintang di sana, vena-vena yang dia melintang di antara dua klavikula itu. Jadi kalau teman-teman bisa buka di sana terjadi bleeding nggak apa-apa, itu dijepit dibakar aja kayak biasa. Itu tidak ada pembuluh darah yang besar di sana. Kecuali kalau teman-teman sudah meraba margo posterior dari sisi posterior dari sternum dan teman-teman masih memperdalam ininya, nah di sana baru akan banyak organ-organ penting apakah trachea, arteri brachiosephalika, vena jugular dan lain-lainnya. Tapi selagi dia itu masih sejajar dengan posteriornya sternum, itu masih aman. Paling cuma satu vena yang melintang saja teman-teman temukan dan juga tidak semua pasien gitu ya. Kalau pada pasien-pasien yang mungkin dengan tumor mediastinum ataupun bendungan vena mungkin melebar, tapi kalau pasien-pasien normal tidak terlalu besar, biasanya palingan sebesar vena-vena sefalika gitu. Nah, kemudian kalau yang lain mereka ada yang melakukan 2 insisi, di insisinya di incisura jugularis, kemudian juga dilakukan insisi di processus xiphoideus, dan mereka membentuk hubungan antara 2 insisi ini gitu, dan nanti mereka akan meletakkan drain yang ujung dari drain itu berada di incisura jugularis, sementara di luarnya berada di processus xiphoideus gitu. Ini boleh juga kalau teman-teman merasa pede melakukannya tidak ada masalah kerjakan gitu ya. Karena biasanya kalau di xiphoid ini eh, kalau pasien-pasien dengan kardiomegali itu agak rawan gitu ya. Dan kalau kita belum terbiasa, kita akan ragu membedakan gitu. Atau mungkin kalau kita belum nggak terbiasa, banyak yang bisa kita cederai. Karena kalau bisa di sini sudah ada diafragma di sini gitu ya. Kemudian ada atrium kanan juga dan juga paru-paru. Jadi kalau teman-teman misalnya kalau belum terlalu terbiasa untuk melakukan tindakan mediastinostomi yang insisi susifoid, tidak usah dilakukan, cukup yang di incisura jugularis saja. Itu sudah melakukan drain, itu sudah signifikan mendrainase terjadinya pneumomediastinum gitu. Kemudian yang ini tindakannya di insisi di sternal notch atau di incisura jugularis, nggak usah panjang-panjang, 2 sentian palingan gitu ya, sampai memungkinkan dari teman-teman bisa masuk dan bisa meraba sisi posterior dari sternum gitu. Jangan berlebihan karena kalau udah melewati itu banyak penting yang akan bisa kita cederai. Nah, ini sebagai pembeda saja antara pneumomediastinum dengan pneumothorax. Tadi sudah dijelaskan juga di awal. Nanti selanjutnya kita share, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Terakhir tentang pneumoperikardium. Pneumoperikardium ini sebenarnya hampir sama. Biasanya dia juga terjadi karena adanya robekan pada daerah-daerah di area hilus biasanya yang langsung berhubungan dengan perikard, atau bisa jadi kita terjadinya penumpukan udara yang berlebihan, apakah karena udara yang berlebihan di abdomen gitu ya, sehingga abdomen karena tekanan di pleura ataupun di toraks lebih negatif, kadang udara-udara yang menumpuk di abdomen bisa saja dia naik ke toraks karena tertarik oleh tekanan negatif intratorakal. Melalui apa? Dia bisa saja melalui hilus atau melalui hiatal, atau bisa saja dia melalui em, perivaskular di vena cava inferior gitu. Karena kalau misalnya dia lewat di sana, bisa terjadi penumpukan udara di sekitar perikardium. Nah, klinisnya nanti akan sama, tampilannya pun juga akan seperti tampilan kalau secara konsistensinya
Kalau teman-teman lihat di ronsen ataupun di echo, pasti dia akan gambarnya seperti udara. Tapi tampilan klinis yang akan dihasilkan nantinya, dia akan persis seperti tampilan tamponet karena cairan seperti itu. Kalau dari ronsen seperti ini yang bentuk yang lebih ringan ya. Teman-teman bisa lihat gambaran dikenal juga dengan gambaran halo sign ya. Jadi atau jantung yang double contour gitu ya. Di sini kita lihat adanya gambaran udara antara perikardium dengan epikardnya. Nah, ini sudah mencurigai adanya sebuah pneumoperikardium gitu. Kemudian ini gambaran lainnya seperti ini dalam bentuk yang lebih banyak gitu ya. Penumpukan udara, terjadi gap antara perikard dengan epikardium. Ini gambaran halo sign ya, seperti gambaran halo gitu ya. Jadi terdapat jarak yang jauh antara perikardium dengan epikardnya. Nah, ini yang lebih beratnya dengan tenaga udara yang lebih besar gitu. Semakin banyak udaranya, semakin berpotensi untuk mengganggu hemodinamik dan klinisnya nanti akan persis seperti pasien-pasien dengan tamponet. Gitu. Kalau pasien stabil, teman-teman mau CT scan boleh sebenarnya boleh, tapi kalaupun tidak di CT scan, walk up diagnostik dengan echo pun juga sudah cukup sebenarnya gitu. Kalau di sentral lain mereka memang melakukan CT scan dan mereka melihat seberapa banyak penumpukan udara yang terjadi. Tapi di kita sebenarnya tidak perlu sampai ke CT scan ya. Ini teman-teman lihat di sekitar hilusnya sudah ada penumpukan udara dengan ronsen saja dan USG itu sudah cukup untuk menilai adanya pneumoperikardium ini gitu. Tindakannya apa? Untuk tindakannya hampir sama. Kalau misalnya dia nggak banyak, biarin aja gitu. Sama dengan infusi perikard. Ya, ini nanti dia akan diserap sendiri gitu. Dan kita tinggal ke laksana simptomnya saja gitu. Kalau misalnya sudah mengarah ke hemodinamik yang nggak stabil, apalagi sudah mengarah ke tamponade jantung, maka di sini kita perlu melakukan tindakan dekompresi. Caranya hampir sama, teman-teman bisa lakukan perikardiosintesis. Persis seperti pasien-pasien dengan tamponade jantung gitu ya. Dilakukan perikardiosintesis bisa melalui parasternal approach, substernal ataupun di apical approach gitu ya. Ini barangkali di ATLS sudah dijelaskan tahapan-tahapannya. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan emfisema subkutis dan pneumoperikardium dan juga pneumomediastinum. Prinsipnya adalah kalau dia tidak mengganggu hemodinamik dan secara klinis pasiennya stabil-stabil saja, tidak perlu dilakukan tindakan pembedahan, observasi saja gitu. Nanti dia akan diserap sendiri gitu. Dan juga pasien-pasien dirawatan gitu ya, yang sudah dirawat lama, apalagi dengan ventilator lama, pneumonia gitu ya, terjadi emfisema subkutis, pastikan kita mengedukasi ke keluarga dan juga sejawat kita bahwasanya emfisema subkutis luas sekalipun itu tidak akan terlalu signifikan untuk mempengaruhi sistem, tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi status pernapasan pasien gitu, kecuali kalau sudah terjadi emfisema subkutis yang disertai dengan pneumomediastinum dan atau pneumotoraks gitu. Kemudian yang berikutnya untuk tindakan tadi itu yang tracheostomi ya, kita pernah dapat kasus pasien tracheostomi kemudian meninggal, kondisinya itu tension pneumothorax seperti itu. Jadi ketika teman-teman tracheostomi, hati-hati ketika bagging, jangan terlalu berlebihan. Pastikan setelah tracheostomi didengarkan lagi suara nafas kiri dan kanannya gitu. Jadi dengarin nafas suara kiri kanan itu bukan hanya memastikan kanul tracheostomi kita masuk gitu ya, tapi juga untuk memastikan ya terjadinya pneumothorax pada pasien. Karena pada pasien-pasien dengan venti lama, apalagi dengan ARDS gitu ya, yang sudah memakai PIP terlalu tinggi dalam jangka waktu lama, pasien-pasien dengan TB gitu ya, sangat rawan sekali terjadinya trauma pada alveolusnya karena tekanan karena baru trauma. Dan terakhir, perawatan pasien-pasien dengan emfisema subkutis sebisa mungkin tidak usah dipijat-pijat karena itu akan memicu inflamasi. Kemudian yang kedua, perawatannya gitu, marker setiap hari biar teman-teman tahu progresnya sudah sejauh mana dan kasanya jangan terlalu tebal gitu, jangan kayak membalut luka perdarahan gitu. Cukup tipis saja, berikan space di luka kita yang tertutup kasa agar udaranya bisa keluar di balutan kita itu gitu. Barangkali demikian, Dr. Fajri. Dikembalikan ke Dr. Fajri. Baik, terima kasih Dr. Aan atas penyampaian materinya, membuka wawasan kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi mengenai kasus-kasus torak. Izin dok, dari rekan-rekan residen, apakah ada yang ingin ditanyakan, dok? Izin bertanya, Dok.
Ya, Heri. Silakan dok. Saya pernah mendapatkan ini juga dok, sumber juga dok, kalau misalnya pada kasus emfisema subkutis itu salah satu terapinya selain yang di Gills tadi dok juga dilakukan pemasangan chest tube. Nah itu mungkin apa indikasinya kita untuk memilih jenis tata laksananya dok? Apakah hanya di insisi di infraklavikular saja atau dengan penggunaan chest tube dok? Terus yang kedua dok, pada kasus terjadinya pneumomediastinum, di mana mungkin kita akan melakukan tindakan mediastinostomi itu dok, kapan indikasinya pasien itu kita memberikan ventilasi positif atau pada pasien tersebut cukup diberikan oksigenasi biasa saja dok. Ya, ini langsung saya Pak Jiri ya. Yang pertama untuk pilihan terapi pada emfisema subkutis. Kalau pasiennya itu sudah emfisema subkutis tanpa adanya pneumotoraks, tanpa adanya pneumoperikardium, tanpa adanya pneumomediastinum gitu ya. Kemudian juga ya, kemudian pasien hanya emfisema subkutis saja, kemudian juga bukan grade yang luas ya, grade 4 ke bawah, tidak usah diapa-apakan, konservatif saja gitu. Observasi saja, edukasi keluarga, edukasi sejawat kita. Biasanya yang paling sering yang eh, perlu kita edukasi adalah sejawat kita yang mengkonsulkan gitu, karena biasanya pasien dari rawatan lama ketika muncul emfisema subkutis dijadikan sebagai salah satu alasan nih pasien nggak bisa winning, perburukan klinis, kita padahal tidak gitu. Kecuali kalau sudah terjadi emfisema subkutis disertai dengan pneumoperikardium atau pneumomediastinum gitu ya, atau pneumotoraks, itu mungkin akan terjadi perburukan saluran respirasinya. Dan ketika emfisema subkutis disertai dengan pneumotoraks, di sanalah tempatnya teman-teman pasang chest tube sebagai tata laksana untuk pneumotoraksnya dan tata laksana untuk emfisema subkutisnya. Tidak usah ditambah lagi dengan insisi-insisi di kulit ketika terjadi pneumotoraks dengan emfisema subkutis. Cukup pasang chest tube saja. Ukuran berapa? Pneumotoraks itu hanya berfungsi untuk drainase saja. Maka tidak usah pasang yang besar-besar gitu. Kalau pada dewasa pasang saja 20 atau 24 paling besar, tapi 20 udah cukup gitu. Kalau bayi usahakan sesuaikan dengan berat badannya. Bahkan kalau misalnya bayi di bawah 5 tahun pakainya GT 10 frank atau 12 gitu. Tidak usah yang besar-besar. Kalau misalnya pasien itu dengan pneumotoraks tadi ya, kalau pneumotoraks udah jelas pasang chest tube, nggak usah pakai insisi-insisi gitu. Kalau misalnya pasien dengan pneumomediastinum, maka tindakan kita ada pneumomediastinum dengan emfisema subkutis. Maka kalau memang sekiranya kondisinya itu mengganggu hemodinamik, nafasnya nggak bagus gitu ya, baru kita lakukan tindakan mediastinostomi. Tidak usah pakai ventilator kalau memang yang pasiennya masih bisa gitu ya tanpa ventilator gitu. Indikasi ventilatornya kan tidak kalau memang distress berat, kalau memang indikasi ventilator kita ventilator, tapi tidak mutlak harus ventilator ini gitu. Eh, Pasien-pasien dengan pneumomediastinum gitu. Kemudian kalau misalnya kita lakukan tindakan mediastinostomi pun itu juga bisa, sebenarnya lokal pun juga bisa, tidak harus dalam GA gitu. Jadi teman-teman lakukan saya dengan dalam lokal, kayak kita tracheostomi biasa. Jadi kalau tracheostomi biasa, nanti itu kan teman-teman buka sampai tracheanya kan, cuma lebih dibawahkan saja gitu, 2 jari. Kalau misalnya kita tracheostomi itu, insisinya kan 2 jari, di atas incisura jugularis kan, ya kan? Dia teman-teman biasanya 2 jari pada dewasa kan, pada dewasa kita 2 jari di atas incisura jugularis, kita insisi, kemudian kita telusuri sampai ke trakea. Persis seperti itu yang teman-teman lakukan ketika teman-teman melakukan mediastinostomi gitu. Cuma tepat di atas incisura jugularis sampai teman-teman bisa meraba posterior dari sternumnya. Nah, kalau misalnya pasien tanpa terjadinya pneumotoraks, tanpa pneumoperikardium, tapi dia mengalami emfisema subkutis dan dia itu grade 5 gitu ya, semua tubuhnya kan semua dinding dadanya kena dan juga bulging banget gitu ya, sehingga pasien memang tidak bisa menggerakkan otot-otot pernafasannya gitu ya, barulah kita membutuhkan insisi Gills prosedur saja tanpa chest tube, tanpa mediastinostomi. Karena pasien emfisema subkutis saja, tanpa pneumotorak, tanpa pneumomediastinum gitu. Lakukanlah Gills prosedur, dilakukan insisi gitu. Satu bilateral
kiri kanan ya, satu-satu boleh, dua-dua boleh, tergantung seberapa berat yang terjadi gitu. Tidak perlu pakai kauter, tidak perlu pakai GA gitu ya, teman-teman, lokal saja, pakai pisau 11, insisi dalam saja sampai menembus subkutisnya, nanti juga akan keluar kayak balon meletus kan, gitu keluar udaranya gitu. Nanti dibersihkan, ditutup dengan kasa yang tipis saja gitu. Jangan kasa yang terlalu tebal. Ya itu sudah berkali-kali kita ingatkan karena berkali-kali juga kejadian setiap perawatan emfisema subkutis pasti seperti itu, teman-teman, menutup lukanya gitu. Sehingga pasien bisa sampai seminggu nggak rilis-rilis ininya emfisemanya gitu. Itu Ari. Baik dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Aan. Apakah ada dari rekan-rekan residen lain yang ingin bertanya? Silakan Dokter Base, sudah raise hand, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Fajri. Izin bertanya Dr. Aan. Ya. Ya dok, terima kasih dok kesempatannya pada mengenai emfisema subkutis dok. Tadi kalau tidak saya salah tangkap pada perawatannya itu tidak boleh dimasaj ya dokter. Ya. Emfisema subkutis karena sekarang pada hari-hari visita sekarang masih saya lakukan sih dokter edukasi untuk memasaj emfisema subkutis, atau ada keadaan-keadaan yang perlu dimasaj atau memang tidak boleh sama sekali dokter? Mohon arahannya dok. Terima kasih dokter. Ya seperti yang kita sampaikan tadi ya, sebenarnya kalau di literaturnya itu, di panduannya itu tidak ada anjuran untuk melakukan masase sebenarnya gitu. Karena teman-teman coba bayangkan pasien yang emfisema subkutis gitu ya, ada udara di dalamnya, kemudian sudah mengalami peradangan pada jaringan subkutisnya, kemudian kita tambah inflamasinya dengan melakukan trauma pressure ke sana, tekanan, dan kita masak-masak gitu ya, makin inflamasi di sana gitu, sehingga bisa saja dia tidak hanya emfisema subkutis saja, bisa juga menjadi memicu infeksi nanti di sana gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman pastikan itu adalah satu, pastikan luka insisi yang teman-teman bikin itu adekuat, drainasenya bagus. Permasalahannya apa yang sering kita temukan adalah satu, tutup kasanya terlalu tebal, kayak membalut perdarahan. Yang kedua, di luka kita itu sering ada klot dan dibiarin saja gitu. Kalau udah ada klot, tentunya akan nggak bisa kan udaranya keluar gitu. Makanya mungkin beberapa ya, habis di insisi dipasang drain handscoon, dipasang macam-macam gitu ya untuk memastikan potensi dari drainnya, potensi dari insisinya. Sebenarnya tanpa teman-teman memasang drain pun itu sudah cukup gitu. Yang pasti teman-teman, yang penting teman-teman pastikan itu adekuat insisi yang teman-teman bikin untuk mendrainase udara selama berhari-hari lah gitu ya gitu. Ya, artinya teman-teman harus follow up setiap hari gitu ya, bersihin lukanya, kan kita juga sambil memarker sejauh mana progres perbaikan demarkasi dari emfisema subkutisnya. Jadi anjurnya tidak ada untuk melakukan masase, namun tetap dikembalikan ke ya karena pendekatan beda-beda kan, karena teman-teman nanti kalau secara ininya tidak ada gitu dilakukan masase karena akan semakin memperberat inflamasi pada pasien gitu. Terlepas itu ya dok, ternyata kita lakukan masase itu cepat rilisnya gitu ya, itu boleh-boleh saja, dan kalau misalnya ada yang melakukan dan mengajar itu boleh-boleh saja, tapi sepanjang yang kita pahami itu tidak ada anjuran untuk dilakukan masase pada GILS prosedur untuk pasien-pasien emfisema subkutis gitu. Risikonya itu memperberat inflamasi yang terjadi. Ya baik, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Base. Selanjutnya kepada Dokter Randa. Silakan dok. Terima kasih Dr. Fajri. Izin bertanya dok. Ya. Masih mengenai dengan emfisema subkutis tadi dok. Mungkin ada beberapa pasien yang udah kita lakukan insisi subkutis, terus juga sudah dilakukan pemasangan chest tube dengan continuous suction dok. Tapi ternyata emfisema subkutisnya itu tidak rilis dok. Itu kira-kira kemungkinan penyebabnya apa ya dok?
Terus juga ingin bertanya dok, kan tadi ada disebutkan bahwa pada pasien emfisema subkutis apabila hemodinamiknya itu stabil, itu tidak perlu kita lakukan tindakan, cukup dilakukan observasi saja dok. Nah itu pada pasien dengan emfisema subkutis dengan hemodinamik stabil itu kira-kira berapa lama kita perlu observasinya gitu dok? Ya, terima kasih dok. Ya, kalau pada pasien-pasien dengan emfisema subkutis dengan pneumotoraks ini kita kembali ke kausanya. Kalau pneumotoraks itu kan sudah jelas biasanya terjadi fistula bronchopleura ya. Jadi kalau fistula bronchopleura kita sudah punya protokol sendiri. Kita lihat gitu ya apakah fistulnya adalah fistul yang besar atau fistul yang kecil. Pastinya kalau teman-teman sudah pasang chest tube, teman-teman bisa menilai apakah ini sebuah fistul besar atau fistul kecil. Kalau fistul kecil, teman-teman akan melihat adanya bubble ketika pasien melakukan force expiratory effort saja gitu. Artinya pada ekspirasi maksimal baru dia muncul bubble-nya. Atau yang kita kenal dengan nama force expiratory bubble ya. Tapi kalau misalnya setiap kali pasien ngomong, batuk, bicara itu muncul bubble, kita ya mungkin fistulnya besar gitu ya. Kita kenal dengan nama continuous bubble. Pada continuous bubble mau seberapapun tekanan negatif ataupun suction yang teman-teman berikan di WSD tidak akan pernah membantu untuk memperbaiki pneumotoraksnya. Maka tempatnya pada pasien-pasien dengan continuous bubble itu adalah di per fistula bronchopleura per thoracoskopik ataupun per thorakotomi ya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien dengan fistula yang kecil, ketika dia ekspirasi maksimal baru muncul bubble-nya, ketika dia Pak coba batuk atau coba mengedan baru muncul bubble-nya, itu kita masih belum memiliki waktu kalau dikatakan sampai 14 hari. Kita menunggu bisa menutup fistulnya. Ketika fistula bronchopleura yang menutup, maka akan diikuti oleh penyembuhan dari emfisema subkutisnya gitu. Nah, namun dengan catatan gitu ya, dengan catatan drain teman-teman dan kita paten seperti itu. Kalau misalnya drain kita pun bermasalah gitu ya, itu tetap aja emfisema subkutisnya nggak rilis juga, sehingga kadang sudah dipasang chest tube, kemudian ditambah insisi nggak juga rilis-rilis gitu ya, drainnya udah nggak paten, kemudian insisinya pun juga banyak clot gitu. Nah, di sana sering permasalahan kita. Jadi betul-betul insisi gills ini teman-teman pastikan betul paten insisinya gitu. Jangan sampai teman-teman insisi sekarang besok di follow up nggak di GV udah banyak clot di sana ya nggak bakal hilang emfisemanya gitu. Kemudian kalau di emfisema yang berkenaan dengan pneumotoraks itu kembali kepada ke penyembuhan dari fistula bronchopleuranya. Selagi fistula bronchopleuranya masih belum nutup, maka tetap saja emfisema akan tetap selalu ada dan mungkin akan semakin besar gitu. Kalau sekiranya fistula di pleura pun juga besar. Kemudian kalau pasien-pasien yang dengan emfisema subkutis, seberapa lama kita tunggu ya, apalagi grade 4 gitu ya, kalau yang kena daerah dada saja gitu atau dada sama leher dan tidak terlalu besar juga. Sebenarnya secara eh, patologinya rata-rata di 1 sampai 2 minggu dia akan diserap sendiri gitu. Nanti kita kan juga akan pantau apakah kita kan demarkasi, makanya itu pentingnya demarkasi emfisema setiap teman-teman follow up, setiap pagi kita nilai apakah dia bertambah luas atau dia segitu-segitu aja atau berkurang gitu. Nanti memantaunya dari klinisnya nanti dipantau klinisnya sambil kita periksa juga gitu ya. Tentunya parameter hemodinamik kita perhatikan. Biasanya 1 sampai 2 minggu dia akan ada progres perbaikan dari emfisemanya berkurang pastinya gitu. Kalau menetap situ-situ aja, apalagi bertambah gitu ya. Kalau bertambah kita perlu pikirkan, jangan-jangan ada masalah yang lain di luar emfisemanya ini gitu. Mungkin ada pneumotoraks yang mungkin nggak terdeteksi, atau ada yang lain. Bahkan beberapa kasus sering dilaporkan ya, pasien-pasien yang melakukan pencabutan gigi gitu ya. Pencabutan gigi itu kan pakai alat bor gitu ya, dengan tekanan udara yang terlalu tinggi gitu ya. Itu bisa saja terjadi penumpukan udara di mandibula atau sublinguala yang nanti akan turun ke leher dan juga terjadi emfisema subkutis dan bahkan sampai ke pneumomediastinum juga gitu. Jadi dari mandibula sampai ke mediastinum itu fascianya longgar, jadi apapun aktivitas di atas bisa berimbas ke bawah gitu. Apakah cairan yang berlebihan ataupun udara yang berlebihan gitu ya. Kayak kalau teman-teman nanti coba cari di literatur, baca di jurnal gitu ya. Beberapa kali orang-orang mengalami yang melakukan pencabutan gigi, terutama molar ya, molar semua molar itu. Kalau misalnya awalnya rekonstruksi gigi gitu ya, kalau menggunakan tekanan yang udara yang berlebihan bisa saja nanti memicu terjadi emfisema subkutis dan bahkan pneumomediastinum gitu.
Udah. Bagaimana dokter Anda? Baik dok, terima kasih dok, cukup jelas dok. Terima kasih dokter Anda, dokter Aan. Izin dok, izin bertanya dok Fajri dok. Ya, Fajri. Jika kita temukan memang pada pasien-pasien emfisema masih terkait dengan emfisema dok, emfisema cukup luas dok seperti pasien kita yang di ruangan sekarang dok, sehingga ke ekstremitas bawah dok. Untuk insisinya, apakah kita boleh tambahkan sampai arah demarkasi paling bawahnya itu dok? Ya, sebenarnya kalau di Gills itu bahkan sampai ke semua tubuh pun ya, generalis pun, itu dengan dua insisi saja di kiri dan kanan sudah cukup sebenarnya. Karena tekanan negatif intrapleura pun itu juga akan menarik udara itu ke arah dada gitu. Baik udara yang berada di atas ataupun udara yang berada di bawah gitu. Tapi kalaupun teman-teman mau menambahkan insisi di tempat yang dikira itu bakal lebih banyak, sebenarnya boleh-boleh saja, tidak ada larangan juga gitu ya, dan dianjurkan pun juga tidak gitu. Tapi boleh-boleh saja dan tidak dilarang gitu. Yang penting yang perlu teman-teman lakukan isi itu yang sesuai dengan GILS, karena itu yang tempat yang biasanya awal munculnya emfisema di sana kalau dia berkaitan dengan toraks gitu ya, kecuali kalau misalnya dia itu berkaitan dengan infeksi gitu ya, itu bisa fasilitas di ekstremitas biasa saja. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan organ-organ di leher dengan toraks, maka di infraclavicular itulah awal munculnya yang paling banyak dan juga paling terakhir nanti hilangnya gitu. Jadi di sana yang sudah cukup kita lakukan insisi gitu. Jadi kalau mau menambahkan di bawah boleh-boleh saja gitu ya. Tapi itu palingan kalaupun dia rilis hanya akan merilis yang di sekitaran sana saja gitu sampai ke bawahnya. Sementara dia nggak akan bisa ke atas, apalagi pasien-pasien dalam kondisi supine gitu. Beda dengan di atas, dia secara gradualnya ditarik oleh tekanan negatif intrapleura ke atas. Gitu. Baik dok, terima kasih banyak dok. Baik, apakah ya masih ada dokter ID? Silakan dokter ID. Terima kasih atas kesempatannya Dokter Fajri. Izin bertanya dok, Eh, tadi kan disebutkan ada 5 grade dari emfisema subkutis. Yang ini ditanyakan kapan kita lakukan tindakan cervical mediastinectomy itu dok? Apakah harus di grade 5 atau grade 5 ini cukup kita dilakukan insisi subkutis dulu dengan beberapa insisi yang menurut kita bisa kita lakukan, atau memang harus di grade 5 baru kita lakukan certifikan ini. Terima kasih dok. Udah konfirmasi nih ya. Langsung Mas Ri. Halo dok. Ya, jadi ya kesimpulannya seperti ini. Mau grade berapapun dia gitu ya, observasi aja gitu. Mau grade berapapun gitu ya. Kalau misalnya dia udah tadi yang seperti kita sampaikan di awal, udah grade 5 sekalipun, itu tidak akan terlalu signifikan untuk merubah status pernapasan pasien gitu. Bagi pasien-pasien yang sudah dirawat lama gitu ya. Nah, biasanya terjadinya perubahan yang signifikan itu gitu ya, pada emfisema subkutis terhadap hemodinamik pasien, kalau dia disertai dengan pneumotoraks, kemudian dia disertai dengan pneumomediastinum gitu ya, atau memang ya bisa juga di grade 5 gitu ya. Tapi tidak semua grade 5 itu akan mengalami akan memperburuk status pernafasan pasien gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah satu, kalau dia itu emfisema subkutis dengan pneumotoraks, obatnya pasang chest tube. Kalau misalnya dia emfisema subkutis dengan pneumomediastinum, obatnya mediastinostomi. Ya, tetap dipantau observasi dulu klinisnya, tidak semua dilakukan. Tetap kembali ke status klinis dan hemodinamiknya seperti dijelaskan di slide tadi. Kalau dia emfisema saja tanpa pneumotoraks, tanpa pneumoperikardium, tanpa pneumomediastinum, dengan emfisema subkutis yang betul-betul luas, kemudian betul-betul bulging dadanya, pasien nyeri bernafas, sesak nafas, baru kita lakukan insisi yang Gills prosedur tadi. Melakukan insisi bilateral di infraclavicular bilateral, cukup 1 cm saja gitu ya, pastikan sampai mencapai rongga subkutisnya gitu. Jadi itu ininya poinnya gitu. Gitu deh. Mana deh? Siap, terima kasih dok.
Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Aan. Apakah masih ada dari rekan-rekan saya yang ingin bertanya? Baik, jika tidak, kita mintakan masukan dari Dr. Rizky Rahmadian. Izin dok. Baik, terima kasih banyak. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan, kebetulan di pom bensin juga. Terima kasih Dr. Aan atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, Dok. Ya, terima kasih. Baik dok, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.15 juga dok. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ardiansyah, spesialis bedah torak kardiovaskular yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik sehingga mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semuanya dok. Akhir kata dok, kita akhiri kegiatan kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, terlebih dan kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selanjutnya kasih Bang banyak. kirim ke Fajri ya, jadi. Ya baik dok, kasih ya, dok. Terima kasih Dr. Aan. Kasih Dokter Rizky. Kasih Dr. Rizky. Nyanggu ada? Nah, kebetulan aku. Kebetulan itu. Jalan pagi. Ayo dah.